Berikut ini fakta-fakta menarik di balik perceraian Ayu dan Enji. Pertama, ditunjuknya pengacara sekaliber OCK muncul tak lama setelah Abdul Rozak diketahui menjual mobil. Disinyalir semua itu demi menutup biaya hukum yang mahal. Informasi ini rupanya sampai ke telinga Hotman Paris yang langsung menawarkan bantuan finansial dari Enji. Kalau itu memang Ayu insya Allah pengen ganti mobil aja, mungkin yang lebih nyaman gitu ya. Kepada Ayu, minta nomor rekening. Ayu Ting Ting menggugat, Enji pun siap untuk bercerai. Mengapa Ayu terus menyembunyikan anaknya? Benarkah Enji akan menggugat Ayu jika terus dihalangi bertemu anaknya? Kalaupun nanti misalnya sudah terjadi sidang perceraian, saya pun tidak menuntut harta gonogini atau apapun. Ahmad Dhani memboyong seluruh keluarga korban kecelakaan Dul plesir bersama keluarganya. Seperti apa keakraban Dul dengan anak-anak keluarga korban? Benarkah ini upaya Dhani dan Mulan memperingan hukuman Dul? Jadi sebenarnya nggak ada urusannya apa-apa dengan kasus Dul. Kasus Dul tetap berjalan, kasus Dul tetap disidang. Billy Syahputra akhirnya mengakui hubungan cintanya dengan adik Raffi Ahmad, Syahnas. Benarkah Billy dan Syahnas akan bertunangan? Apa kesaksian Raffi Ahmad soal cinta Billy dan Syahnas? Harusnya yang dapat tuh Billy sama Nanas, karena mereka cocok. Kalau saya sama Nagita itu belum jelas. Kalaupun nanti misalnya sudah terjadi sidang perceraian, saya pun tidak menuntut harta gonogini atau apapun. Biduan Ayu itu kembali muncul setelah hampir 4 minggu menghilang. Hampir tidak ada yang berubah, kecuali tubuhnya yang kembali ramping tanpa menyisakan kehamilan. Tetapi ia menangis getir saat disinggung soal ayah ibunya. Teteh mau ngucapin makasih buat semuanya gitu. Teteh, selama Teteh mengandung, detik-detik Teteh mau lahiran, Teteh teriak-teriak sakit. Ayah sama ibu selalu nyemangatin Teteh. Terima kasih banyak gitu, karena cuma kalian doang satu-satunya tempat di mana Teteh bisa berlindung, di mana Teteh bisa tinggal. Kalau nggak ada kalian, Teteh nggak akan bisa seperti sekarang. Apapun Teteh pertaruhin buat anak Teteh, buat ayah sama ibu. Ayu Ting Ting begitu rapat menutup kisah persalinannya, tetapi semua itu kini terkuak juga. Adalah sosok Hotman Paris Hutapea, pengacara Enji, yang justru mengumbar pernyataan Ayu melahirkan jelang tahun baru di Rumah Sakit HGA Depok, Jawa Barat tanpa boleh dijenguk oleh Enji. Enji mendengar bahwa Ayu itu melahirkan, dia mengatakan bahwa dia sudah berkali-kali mendatangi rumah sakit, tapi rumah sakitnya membantah bahwa lahir di situ. Waktu itu Enji minta saya agar menyurati pihak rumah sakit agar memberikan izin kepada Enji membesuk anaknya. Ya udah, saya lahiran, ya udahlah, yang penting saya udah lahir gitu. Kenapa sih harus mesti tahu rumah sakitnya di mana, kayak apaan aja gitu. Saya juga kan punya privacy gitu. Penolakan Ayu terhadap Enji ternyata kini sudah final. Kemarin Ayu memantapkan niatnya untuk bercerai dengan menggandeng pengacara kawakan OCK yang dengan yakin memastikan bakal terjadinya perceraian. Dan saya yakin perceraian pasti bisa. Itu pasti dimenangkan oleh Ayu. Saya sudah yakin kalau soal itu. Kalaupun nanti misalnya sudah terjadi sidang perceraian, saya pun tidak menuntut harta gonogini atau apapun. Saya cuma menginginkan hak asuh anak jatuh di tangan saya. Jawaban Enji adalah
sebagai berikut. 1, mengenai niat untuk gugat cerai, itu adalah hak daripada Ayu Ting Ting. Tapi tolong pikirkan matang-matang, masa hanya gara-gara hajatan yang tidak jadi, hancur cinta sejati. Berikut ini fakta-fakta menarik di balik perceraian Ayu dan Enji. Pertama, ditunjuknya pengacara sekaliber OCK muncul tak lama setelah Abdul Rozak diketahui menjual mobil. Disinyalir semua itu demi menutup biaya hukum yang mahal. Informasi ini rupanya sampai ke telinga Hotman Paris yang langsung menawarkan bantuan finansial dari Enji. Kalau itu memang Ayu insya Allah pengen ganti mobil aja, mungkin yang lebih nyaman gitu ya. Kepada Ayu, minta nomor rekening bank, kita akan kirim uang nafkahnya. Oke? Kedua, motif utama Ayu bercerai karena Enji telah bermain api dengan wanita lain. Awalnya meski pisah rumah, Ayu sempat tidak ingin bercerai. Tetapi ketika Enji terekam kamera dipergoki mesra bersama wanita muda di dalam mobil, hati Ayu hancur berkeping-keping. Dalam keadaan saya hamil, dia sudah membawa seorang perempuan, 2 orang perempuan malah yang berbeda untuk masuk ke dalam rumah. Itu kan menurut saya udah, walaupun saya udah nggak ada perasaan apa-apa, tapi kan tidak seharusnya seorang suami yang masih berstatuskan suami saya berperilaku seperti itu. Ketiga, Enji menerima permintaan cerai dan juga memberikan hak asuh anak. Anak yang masih di bawah balita itu perlu ibunya, perlu air susu ibunya. Jadi kalau Enji ada niat untuk merebut anak, aku tidak akan dukung. Keempat, satu-satunya hal yang diperjuangkan Enji adalah hak untuk bertemu dengan anaknya. Disembunyikannya si bayi oleh Ayu membuat Enji meradang, hingga terpaksa mengingatkan soal akte kelahiran si bayi yang butuh identitas ayahnya. Kami ingatkan agar akte kelahirannya dibuat yang benar. Nama bapaknya siapa ditulis di situ. Hati-hati jangan salah. Karena kita nggak tahu ya, tapi tolong agar ditulis yang benar. Gak usah ketemu dulu lah, urusin aja dulu yang lain, jangan ngurusin saya sama anak saya. Menjadi orang tua tunggal ternyata sama sekali tidak membuat Ayu Ting Ting gentar. Ia mantap bercerai, meskipun kubu Enji bersikeras bertahan. Kondisi berbeda justru dialami Ahmad Dhani. Kemarin ia menggelar silaturahmi dengan keluarga korban kecelakaan Sidul dengan mengajak mereka bersafari di tempat rekreasi. Inikah cara Dhani untuk meringankan hukuman Sidul? Apalagi tuntutan keluarga korban? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual yang akan dibahas secara lebih mendalam. Sebab tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Mainan apa? Iya tuh gantung ya. Jelang masa persidangan Abdul Qadir Jailani, Ahmad Dhani memberikan sebuah kejutan bagi keluarga korban kecelakaan Dul. Kemarin pentolan band Dewa itu memboyong seluruh keluarga korban dan juga seluruh keluarga besarnya pelesiran ke sebuah tempat wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Hari ini hari yang sangat istimewa. Siang bolong dapat kabut, awannya pada turun. Hari ini temanya tamasya ya, sama anak-anak keluarga korban ya, bersama ya bisa disebut anak-anak asuh saya lah. Seluruh keluarga besar Dhani termasuk sang istri Mulan Jamila dan si kecil Syafia beserta anak-anaknya Al, El, dan bahkan juga Dul tampak. Dari sinilah sebuah momen istimewa terjadi. Untuk pertama kalinya, Dul berjumpa dengan keluarga korban. Dan meski terkesan canggung, ia melayani jabat tangan dengan keluarga korban.
Pak De. Siapa Pak De? Terus Khotimah mana?